Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif teman-teman. Kali ini saya mau mencoba memperbaiki pintu kayu yang udah keropos di bagian bawahnya karena sering terkena air hujan. Nah, biasanya pintu bagian bawah itu gampang banget lapuk ya. Karena kalau sering terkena genangan atau dibiarkan lembab, dia akan rusak ya, akan lapuk ya. Nah, tapi tenang, kita bisa perbaiki sendiri tanpa tukang ataupun tanpa beli pintu yang baru. Cara memperbaikinya pun mudah dan murah ya. Nah, karena ini bagian pintunya udah gerak seperti ini ya bawahnya, jadi kita perlu penggaris untuk menutup bagian bawahnya seperti ini ya, biar adonan tidak lari ya. Nah, untuk menahan penggaris kita bisa gunakan lakban ya di sini. Jadi nanti penggarisnya kita simpan di bawah dan kita lakban biar penggarisnya itu berfungsi sebagai penahan daripada adonan yang akan menambal bagian yang bolong itu ya. Nah, kalau seperti ini nanti penggaris ini dia akan menahan adonan dan hasil cetakannya pun nanti akan rapi ya. Dan pintu tidak akan seret gitu. Pada di saat tutup bukanya pintu tidak akan seret karena tidak menyentuh lantai. Nah, selanjutnya kita pasangkan baut ya. Karena ini gerowakannya agak besar, kita pasangkan baut. Jadi baut ini sebagai tulangan biar tambalannya itu lebih paten ya, lebih paten nempelnya. Jadi tidak gampang rontok nantinya, tidak gampang pecah tambalannya gitu ya. Kemudian kita bersihkan bisa menggunakan amplas ya. Kita amplas bagian yang lapuknya ya agar betul-betul bersih ataupun rontok yang bagian lapuknya ya. Kemudian kita buat adonan untuk menambal bagian yang keropos. Kita campurkan serbuk kayu atau kayu gergaji dan lem kayu secukupnya. Kita aduk rata sampai jadi pasta yang kental dan padat. Agak susah ya ngaduknya, jadi saya pakai tangan aja ngaduknya biar gampang gitu, biar cepet nyampur itu lem sama tiger gajinya ya. Bisa pakai tangan aja, kita ual-ual aja seperti ini, kita aduk-aduk sampai rata, sampai tercampur lemnya, benar-benar tercampur ya. Kemudian sebelum kita tempelkan adonannya di bagian gerak itu kita kasih lem ya, kasih lem kayu ya. Kita kasih lem kayu, kita oles-oles ke bagian pintu yang geraknya itu. Biar apa? Biar nanti adonannya itu betul-betul lebih merekat ya. Jadi nantinya bener-bener paten, tidak gampang coplok ya. Bener-bener paten, udah dikasih lem, dikasih tulangan juga.
Lalu kita tempelkan adonan ini ke bagian pintu yang keropos. Tekan-tekan sampai padat ya. Isi semua bagian yang keropos. Kita ratakan permukaannya pakai scrub kecil ya. Jadi biar betul-betul hasilnya itu rata ya. Kemudian kita tunggu kering sekitar 1 sampai 2 jam. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya, setelah kita tambal dengan adonan yang tadi ya, kita tambal hasilnya seperti itu. Nah, di sebelah sudut yang lain ini ada keropak juga ya, nanti kita akan tambal dengan cara yang sama ya. Nah, ini setelah kita tambal. Nah, setelah ditambal seperti ini kita biarkan kering ya, biarkan kering biar nanti bisa kita amplas. Sekarang karena sudah kering, di posisi ini kan tadi kita simpan penggaris ya. Sekarang penggarisnya kita keluarkan dulu ya. Penggarisnya kita keluarkan dulu karena kan tadi ini penggarisnya berfungsi sebagai penahan ya, karena ini gerowakannya sampai bawah ya. Setelah kering, kemudian kita hamplas tambalan tersebut ya. Untuk hamplasnya jangan yang terlalu kasar ya, juga jangan terlalu halus. Kalau terlalu kasar nanti dia tambalannya itu rontok. Kalau terlalu halus itu kita hamplasnya terlalu lama. Jadi kita ambil yang sedang aja ya, mungkin grade 130 kalau tidak salah ya. Kita hamplas seperti ini biar halus, biar permukaannya itu halus, nanti tidak kasar. Kemudian kita campurkan semen dengan lem kayu dan air. Adonan ini akan kita pakai untuk melapisi tambalan yang tadi agar permukaannya lebih keras dan halus. Kemudian adonan itu kita oleskan ke tambalan pintu yang tadi ya. Kita oleskan menggunakan scrap ataupun KP, jadi biar betul-betul rata hasilnya. Nah, kita pulas-pulas aja seperti ini, bisa dilakukan beberapa kali ya agar hasilnya betul-betul rapi.
Nah, fungsinya ini campuran semen ini nanti dia akan membuat lapisan pintu itu akan menjadi lebih keras ya. Setelah selesai kita dempul dengan campuran semen yang tadi, kemudian kita biarkan 4 atau 5 jam atau bagusnya sih semalaman ya, jadi betul-betul kering gitu ya. Nah, ini kita lihat perbedaannya kan, pintu yang tadinya groak karena lapuk sekarang sudah tertutup ya, sudah lebih bagus ya. Nah, setelah tambalannya kering, betul-betul kering, kemudian kita hamplas ya. Kita hamplas menggunakan hamplas yang sedang aja ya, jangan hamplas yang terlalu kasar ya. Kita hamplas agar betul-betul permukaannya lebih halus dan tidak kelihatan tambalannya ya. Apalagi yang bagian pertemuan antara kayu lama dengan bagian yang tambalan itu harus kita hamplas, jadi betul-betul rapinya nantinya. Setelah kita hamplas seperti ini, nah nanti bisa kita cat dengan cat yang kita inginkan. Jadi itu dia cara memperbaiki pintu kayu yang lapuk tanpa harus ganti pintu dan tanpa harus manggil tukang ya teman-teman. Cukup pakai bahan-bahan murah dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kalau video ini bermanfaat, silakan di like dan subscribe teman. Salam kreatif dari rumah.